Kita doa dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menempatkan kami di sini semua ya Tuhan. Ini gak kebetulan ya Tuhan, tahu Engkau tempatkan kami di sini di ibadah FLCC yang jam 9 ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada hamba-Mu semuanya di sini ya Tuhan bisa tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Gimana kabarnya semuanya di sini? Luar biasa. Kemarin gimana? Udah seminggu masuk lagi, masuk kampus, masuk kerja, habis liburan. Oh masih libur? Waduh, enak bener gitu. Oke. Ya, kita akan masuk ke sermon kita yang The Comeback Kick part 2 ini. Masih ingat gak ya minggu lalu tuh ibadahnya tentang apa gitu? Walt Disney. Omi bilang kemarin tentang Walt Disney. Yes, betul. Tentang Walt Disney. Walt Disney punya apa? Tikus-tikus itu namanya apa? Salah, Tom and Jerry. Bukan ya, salah ya. Bukan. Oke, bukan Tom and Jerry ya. Nah. Kenapa? Apa premium apa? Oh, ada kanvanya. Oh, nggak kelihatan. Oke. Minggu lalu kita belajar bahwa hope atau harapan itu kita bisa dapatkan dalam Tuhan Yesus ya. Nah, minggu ini kita akan bahas sesuatu yang menarik gitu. Apa itu? Jeng. Tentang love. Wah, kenapa tentang love lagi ya? Waktu itu juga Gary waktu Februari nyuruh gue tentang love juga gitu. Tapi ini juga tentang love gitu. Hah? Nah, ini yang maksudnya gue mau tentang love ini, ada pertanyaan ini. How do you describe love? Bagaimana mendeskripsikan tentang cinta? Kalau katanya Titik Puspa yang kemarin habis meninggal itu turut berduka cita, katanya sih berjuta rasanya lo gitu. Gak ada yang ngerti ya? Parah banget nih, kayak gue doang yang tahu gitu. Nah, kalau gue mau mendeskripsikan tentang cinta itu adalah di sini deh salah. Maybe lebah bukan. Nah, jadi kan kemarin lagi hype gitu kan tentang apa namanya pakai ChatGPT ngubah gitu. Ya inilah gue buat juga lah gitu. Nah, selanjutnya deskripsinya tentang cinta adalah kalau misalkan di lagu adalah love is an open door. Pada tahu nggak lagunya nih? Lucu kan lagu-lagunya kan? Dari Frozen Food. Oke. Terus habis itu ada lagi lagu di You'll Be In My Heart dari lagu Tarzan. Udah pada nonton belum nih? Belum? Kayaknya kalian juga belum lahir kayaknya deh waktu Tarzan keluar. Enggak ya? Betul lagi ya, betul. Gue bingung kenapa juga ini Gary tuh kocak lah gitu. Tapi ini gue punya pesan sponsor juga, tadi juga ada sempat dibilangin sama Iksan kalau misalkan Dating 101 lagi. Ya, Dating 101 ini menurut gue ada sesuatu yang bisa membawa kalian supaya bisa mengerti lah gimana caranya untuk dating yang benar tuh seperti apa gitu. Nah, ini gue bisa bilang kalau misalkan dunia kita semuanya ini tuh terlalu obses sama yang namanya love. Kalau misalkan kita kemarin lihat nonton di bioskop, ya mungkin gak nonton sih, kemarin Snow White kan kayak kontroversial banget kan ya gitu. Itu tentang cinta. Terus habis itu kalau misalkan kalian nonton di HBO, kan ada hari ini tuh bakal keluar yang namanya The Last of Us Part 2, seasonnya yang kedua. Kalian pasti tahu kan kalau misalkan yang main game PS4, PS5 itu, pasti tahu Last of Us, hari ini juga keluar, nanti malam bisa nonton, maybe, nggak tahu keluarnya jam berapa. Itu tentang cinta-cinta juga. Atau misalkan yang kemarin abis merit, siapa itu? Jessica Jen, pada tahu nggak? Nggak tahu.
Masa nggak tahu sih, dulu pasti nggak nontonin nih berarti ya waktu itu. Dia kan streamer gamer dulu. Nggak tahu ya. Ya gitulah. Pokoknya semua itu kita terlalu obses sama yang namanya cinta. Tapi yang mau gue bahas ini tentang cintanya itu beda. Arti love itu gue mau kasihnya tentang yang kasih, mengasihi. Kalau misalkan kita diajarin di gereja, pasti sering kita mendengarkan tentang ini nih. God is love. Christians are supposed to love. Love is what really need. Tapi kalian benar-benar ngerti gak sih? Apa tentang love ini tuh apa sih? Let's be real aja deh, mungkin kalian tuh sebagai orang Kristen apakah kita mengerti, benar-benar mengerti apa yang tentang kasih itu tuh apa sih? Pernah mikir gak seperti itu tuh? Kayak gimana sih cara mengasihi? Kalau misalkan gue search ada studi namanya Barna. Ini 59% young people in US, di US ya, stop going to church because they felt Christians were judgmental and hypocritical. Jadi 59% di US, bukan di Indonesia, bukan di GBWTC, nggak ada di GBWTC, di FLCC nggak ada. 59% anak-anak muda US stop pergi gereja karena orang-orangnya judgmental dan hypocritical. Judgmental ya, oke, ngerti kan judgmental. Hypocrite ya, bilangnya kalau misalkan, oh gue ke gereja gue melayani, gue baca kitab, tapi padahal itu nggak baca kitab gitu ya. Ini tuh, nilai ini tuh kayak ngeri banget gak sih 59% gitu. Lebih dari 50% gitu. Bahkan ada orang meneliti juga bahwa orang-orang non-Kris, kan kalau misalkan yang sebelah kan nonis kan, ini non-Kris, melihat orang Kristen sebagai orang yang hypocrisy 50%, judgmental 49%, self-righteousness 46%, dan arogan 32%. Kalau misalkan kita lihat angkanya ini tuh kayak serem banget gak sih? Lebih 50% kayak orang-orang non-Kristen melihat kita seperti itu gitu. Kita juga kadang melihat orang yang merepresentasikan Yesus seperti ini. Orang yang rude in the name of truth. Atau yang membenarkan kejahatan dengan dalih taatan Tuhan. Atau juga menghakimi, bukan mengasihi. Ini semua tuh bisa membawa pemahaman tentang Yesus tuh jadi sangat rumit gitu. Ini juga bisa membuat kita berpikir, gimana sih cara mengasihi yang benar tuh kayak gimana gitu. Atau lebih buruk, Yesus pas lagi di dunia, dia tuh gimana sih cara mengasihi orang-orang tuh seperti apa gitu. Apakah dia benar-benar mengasihi orang gitu. Kalau kita mulai bahas dari kitab, minggu lalu itu kita bahas tentang apa di Alkitab itu? Ada yang ingat? Kenapa? Lazarus, oke, gue punya fun fact sedikit. Komik di DC pakai The Lazarus Pit. Kayak bener-bener sampai terkenal sampai Batman pun ada pakai Lazarus Pit ini. Bener-bener dipakai gitu kan. Oke, itu cuman fun fact. Nah, kita minggu lalu belajar tentang Lazarus di Yohanes 11 ini. Temennya Yesus mati. Kakak Lazarus yang namanya Marta sangat depres karena si Lazarus ini mati. Sampai merasa hope-nya itu kayak hilang gitu. Sampai Yesus melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ya kan Yesus membangkitkan si Lazarus dari kematian. Gue gak mau bahas tentang yang minggu lalu, karena itu kan udah minggu lalu ya. Yang gue mau bahas ini tentang setelahnya gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di sini, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kan kayak, wow, mujizat yang kayak keren banget gak sih? Keluarga Marta tuh pasti kayak sukacita banget dengan ini gitu. Tapi ahli Taurat pada saat itu, ya cerita kayak orang-orang suci pada waktu itu, gak seneng kalau misalkan Tuhan udah melakukan itu, Yesus udah melakukan itu. Dia takut kalau misalkan si Yesus itu lebih populer daripada mereka. Mereka juga takut kalau misalkan orang-orang para yang pemimpin di situ, maksudnya kayak orang-orang Roma pada waktu itu take action tentang ini. Sampai kayak, wah siapa nih Yesus nih? Gitu loh.
Makanya ahli Taurat ini merencanakan untuk membunuh Yesus. Nah, karena Yesus tahu kalau misalkan, waduh gue mau dibunuh nih gitu. Oke lah, dia pergilah ke kota lain gitu kan ya. Nah, sampai Yesus dan satu grup kerselnya itu kan, kita grup kersel ya nih gitu ya. Mereka di satu kota itu sampai yang harus ada, mereka merayakan hari Passover. Baliklah mereka, ya kan Passover tuh mereka pada waktu itu tuh mereka kalau Passover harus merayakannya balik ke Yerusalem gitu. Nah sampailah mereka mau balik ke Yerusalem gitu. Ini perspektifnya dari Yesus. Coba kita balik ke perspektifnya sama orang-orang yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus gitu kan ya. Mereka pasti melihat kayak, ini Yesus tuh bakal datang lagi gak ya ke Yerusalem? Ini bakal kayak buat mujizat lagi gak ya? Atau bahkan mereka bakal mikir kayak, oh Tuhan Yesus kan raja ya, bakal ambil kekuasaan gak ya dari pemerintahannya gitu. Sampai sini terus habis itu oke, bener dong. Yesus balik ke Yerusalem dengan, nah ini juga kemarin gue pakai itu lagi kayak ChatGPT pasti bisa semuanya. Sampai Yesus datang ke Yerusalem dengan keledai, dengan si Ior gitu. Kalau misalkan kalian tahu dari sejarah, ada orang Yahudi yang bernama Zakaria pernah meramalkan ya, atau apa bilangnya? Meramalkan bahwa nanti ada di masa depan ada raja yang bakal datang ke Yerusalem naik keledai, dan bener-bener ini terjadi gitu loh. Makanya waktu si Tuhan Yesus datang ke Yerusalem ini, orang-orang di sana melihat kayak, wih ini bener-bener nih nubuatannya bener-bener terjadi gitu loh. Makanya kayak mereka sangat celebrate kalau misalkan si Tuhan Yesus datang gitu. Kalau misalkan kita baca di Alkitab lagi, yang Yesus naikin ini tuh bukan keledai yang dewasa, bukan yang gede gitu loh. Tapi keledai yang masih anak-anak gitu loh. Ini juga kayak bilang kalau misalkan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kayak naiknya enggak kuda gede, keren gitu loh. Kayak misalkan kalau misalkan di negara-negara di sini yang kalau misalkan yang zaman-zaman sekarang, kepala-kepala negara, presiden gitu pasti naiknya kayak apa? Kayak Mercy, Ferrari atau apa. Tapi Tuhan Yesus kayak istilahnya kayak kalau misalkan Tuhan Yesus naiknya Espas gitu loh. Kalian tahu gak sih Espas ini? Tapi ini tuh Espas kalau misalkan kalian tahu 99 tuh Espas keluar gitu. Sama kayak umur gue lah kira-kira gitu. Ini menunjukkan kalau misalkan, ini balik lagi gambarnya biar enggak ini. Menunjukkan kalau misalkan Yesus itu adalah raja yang humble gitu. Raja yang down to earth gitu. Nah setelah Yesus masuk ke Yerusalem, mereka tuh ngapain sih? Yesus sama satu kerselnya itu, mereka makan malam sama grup kerselnya. Karena sekalian lah mereka merayakan Passover gitu kan, pas banget lah Passover gitu kan. Dan mereka tuh di sana nggak cuman makan-makan biasa gitu kan ya, makan-makan Passover, dan pas lagi kayak ya khotbah atau gimana kerselnya, terus habis itu Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Gue bacain aja ya. So now I am giving you a new commandment, love each other, just as I have loved you. You should love each other. Your love is one for one another will prove to the world that you are my disciples. Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini gua highlight, love each other. Nah, ini balik lagi nih ke topik kita. Maksudnya apa sih love each other tuh? Bingung gak sih? Love each other itu ngapain gitu loh? Apakah kita harus kayak elus-elus dia gitu loh? Atau gimana gitu? Terus habis itu yang gue mau highlight lagi adalah di sini, just as I have loved you. Bingung lagi gak sih kayak just as I have loved you? Maksudnya gimana sih? Kayak Tuhan Yesus tuh udah
love kita tuh seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita baca kitab, kita nggak boleh baca sepenggal-sepenggal ya. Yuk kita baca lagi, mundur sedikit ke John 13 ayat 2 sampai 5. Yuk kita baca bareng-bareng. Kalau yang cowok baca yang genap, cewek baca yang ganjil. 3, 2, 1. The evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Cewek? So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Nah, di ayat yang ini, Tuhan Yesus benar-benar membasuh kakinya murid-muridnya. Kayak harusnya seorang raja membasuh kaki murid-muridnya itu gimana sih caranya gitu. Misalkan nih, kalau misalkan sekarang Pak Wiryo membasuh kaki kita semua kayak bingung juga gak sih gitu. Dari sini, ini kan juga ada di highlight ini nih. Gue mau kasih poin-poin penting seperti ini. Ini gue list down beberapa poin penting gini. Kita bisa baca di sini. 1. Yesus tetap serve, padahal tahu bakal dihianatin. Di ayat yang ini 2. The devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Yesus tahu kan semua yang bakal terjadi. Pasti kayak udah di kayak kan Yesus ini sama Bapa kan kayak mungkin kayak kasih tahu kayak Yesus nanti bakal di ini nih sama Judas gitu. Bisa kayak gitu gak sih? Tapi Yesus tetap serve si Judas Iskariot. Kedua, powerful tapi gak sombong. Di sini tulis juga, Jesus knew the Father had put all things under his power. Udah ada power di kekuatannya Yesus gitu loh. Kayak bisa aja kayak, Judas, lu bakal hianatin gue kan? Gak bakal bisa. Bisa aja dia ngomong kayak gitu kan? Tapi dia gak sombong, dia malah ngelakuin apa yang Bapa mau untuk dia lakukan, untuk melakukan apa yang Tuhan tuh datang ke dunia tuh ngapain gitu loh. Next, bukan impulsif tapi intentional. Maksudnya apa? Nih ayat yang 4. So he got up from the meal. Dia berdiri, took off his outer clothing, outer clothingnya dibuka biar gak kotor atau gimana. And wrap a towel around his waist. Dia taruh anduk di pinggangnya. Jadi bener-bener kayak Tuhan kayak nggak, kan ceritanya dia mau mau basuh kakinya kan kayak, dia datang basuh kaki, lupa nih ambil airnya dulu deh. Balik lagi ambil air, nggak ada anduknya lagi nih, ambil dulu. Enggak. Berarti Tuhan Yesus bener-bener udah merencanakan untuk itu gitu. Next. Kerendahan hati yang real. Balik lagi ya, Tuhan Yesus wash his disciples feet. Dan satu lagi, kasih yang personal, gak massal. Jadi benar-benar Tuhan Yesus, semua orang, semua murid-muridnya itu dia basuh kaki satu persatu. Gak cuman yang Tuhan Yesus tahu kalau misalnya, dia bakal dia bakal kayak setia terus sama gue nih. Enggak. Semuanya, bahkan Judas Iskariot. Dan kalian tahu kan dulu tuh mereka waktu di padang pasir atau gimana gitu, belum ada Adidas, belum ada New Balance, belum ada kalau misalkan yang lokal-lokal, Brodo, Geof Max, Kompas, belum ada gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pasti ngelihat itu kakinya pasti kayak, kapalan. Kakinya pasti, bau gitu loh. Gue juga kalau misalkan sekarang buka kaos kaki kayak pas bau banget gitu kan. Kayak. Nah dulu juga pekerjaan membasuh kaki itu juga pekerjaan yang benar-benar kayak, gue gak bisa kerja apa-apa lagi, bener-bener udah deh gue ngerjain ini aja deh, gue basuh kakinya kayak orang-orang gitu loh. Jadi bener-bener kayak pekerjaan ini bener-bener pekerjaan yang bener-bener terakhir dilakukan kalau misalnya gak ada apa-apa gitu.
Tapi Yesus memilih untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kayak bener-bener kayak wow gitu gak sih? Makanya gue bisa bilang bottom line untuk pada minggu ini adalah to love like Jesus is to serve like Jesus. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. To love like Jesus is to serve like Jesus. Ada amin kan? Ada. Balik lagi. Udah pada ngerti belum nih tentang bottom line kita ini? Kalau misalkan belum ngerti, gue kasih contoh dalam keseharian-keseharian kita ya. Nah, apa nih instant noodle cup nih? Maksudnya apa? Kalau misalkan, let's say kalian mampir ke kosan temen lu, terus habis itu dia lagi ngerjain skripsi, lagi burn out ngerjain skripsi gitu. Terus habis itu kayak, lu ngapain kok mukanya udah suram banget kayak ngetik laptop gitu kan ya. Udah deh gue buatin mie gitu loh, gue buatin instant noodle gitu loh. Habis dia makan, terus habis itu kalian cuciin piringnya. Habis itu kalau misalkan dia ngerjain sampai jam 2 malam gitu loh, kalian temenin gitu loh dia. That's what Jesus did. Next. Ini apa nih? Sapu. Kalau misalkan kalian pergi ke tongkrongan, base camp kalian gitu loh. Dan tempatnya kayak udah kapal pecah gitu. Tapi lu gak nyinyir kayak, kotor banget sih. Tapi kalian kan langsung ambil sapu, kalian bersihin kamarnya atau misalkan tempatnya gitu ya. Tanpa kalian yang nyinyir gitu ya. Bikin space-nya itu jadi nyaman buat kalian buat nongkrong di sana. That's what Jesus did. Atau satu lagi, kalian punya teman-teman yang lagi galau, LDR-annya lagi ribet banget gitulah. Lu gak kasih solusi klise, kayak misalkan, lu harusnya gini-gini. Enggak, kalian cuma dengerin doang. Meskipun kalian masih punya kayak, lagi overthinking juga, kalian punya problem juga. Tapi lu cuma ngedengerin apa yang dia lagi ceritain gitu loh. That's what Jesus did. Dan ingat lagi si Judas, si crazy backstabber itu, yang lebih crazy lagi, Yesus tahu apa yang Judas bakal lakuin, tapi Yesus tetap membasuh kakinya. That's what Jesus did. And we can do the same. Kita bisa juga melakukan itu teman-teman. Melakukan lebih gitu loh. Makanya ini juga balik lagi bottom line kita, to love like Jesus is to serve like Jesus. Jadi gimana nih cara ngelakuinnya? Gimana kita mengasihi orang gitu? Apakah harus kayak peluk-peluk teman? Enggak perlu kayak gitu. Apakah lu harus kayak cuci kaki gue atau gimana, cuci kaki siapa orang itu? Enggak perlu gitu. Tapi kalian harus lakukan ini aja nih. 1, serve temen lu, tapi juga serve orang yang lu gak klik gitu. Gampang kalau misalkan kita serve teman circle kita. Tapi kalau misalkan kita harus melayani teman yang bukan di dalam satu circle kita, apakah kita mau gitu. Next, pilih buat rendah hati. Serve itu kadang gak gampang gitu loh, ngalahin ego kita gitu. Bisa aja lo lagi posisi atau status, punya posisi status gitu. Atau follower kalian kayak, tinggi banget gitu. Tapi lo milih untuk duduk sama teman-teman yang sendirian gitu loh. Kalau misalkan di FLC ini tiba-tiba ada kayak, kalian ngeliat kayak, ada siapa nih orangnya mukanya baru gitu loh. Kalian temenin duduk gitu loh. Ya bisa juga kayak gitu. Atau satu lagi, serve walau gak estetik dan gak fun. Kemarin sempet, berapa tahun yang lalu ya, sosial area pernah pergi ke tempat pemukiman, tapi pemukiman itu dibuat dari sampah-sampah. Mereka pergi melayani ke sana. Itu enaknya di mana gitu loh. Mereka pasti ke sana kayak juga bau gitu loh. Tapi pada pergi gitu loh. Kita bisa juga seperti itu gitu. Ini dari tadi gue kasih contoh, adalah gimana cara Yesus mengasihi orang-orang.
Karena kita sebagai orang Kristen harus merepresentasikan Yesus waktu di dalam hidup kita, di kehidupan kita. Jangan cuma ngomong tapi gak ngelakuin. Hipokrit gitu jadinya. Kita tuh melakukan ini supaya tadi 59% tadi yang pertama kayak gue sebutin tadi tuh biar berkurang gitu loh. Maka kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kasih contoh gimana caranya pas Yesus ada di dunia ini. Coba sekarang kalian bayangkan potensial apa aja yang bisa kalian lakukan dan outcome apa aja yang dari setelah yang kita bahas ini. Udah kebayang ya apa yang kita mau lakukan gitu untuk mengasihi orang-orang lain. Ini ada pertanyaan untuk kita bahas di small group. What is one way you can serve like Jesus this week? Atau mungkin next week gitu. Ini bisa bahas sama small group kalian. Oke. Pembahasan gue cukup di sini saja. Yuk kita sekarang tutup dalam doa. Mari kita semuanya berdiri. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih atas pengajaran Engkau ya Tuhan tentang mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Gimana saat Yesus ada di dunia ini dan cara Yesus mengasihi itu seperti apa ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa ya Tuhan merepresentatifkan Engkau di kehidupan kami ya Tuhan. Supaya yang kami lakukan itu adalah dari Engkau ya Tuhan. Sekarang kami ingin melakukan games atau misalkan setelah itu kita small group ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan supaya apa yang yang kita sudah bahas ini bisa masuk ke hati kami dan kita bisa melakukan, kita bisa melayani teman-teman kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Tuhan. Amin. Cek. Oke, mantap banget. Coba semuanya bilang dulu thank you Kobelano. 1, 2, 3. Oke, mantap. Mic. Iya, oke. Oke, Kepan. Oke. Kita hari ini mau ngapain sih Kepan? Mau ngapain? Tentu saja weekly game seperti biasa. Bener banget. Mungkin teman-teman boleh duduk per squad dulu. Oke, mungkin tos kanan kiri dulu kali Oh ya. iya boleh, Say tos dulu happy boleh. Sunday. Terus kalau teman-teman ada yang belum tahu squad itu apa, boleh nanti ketemu sama Koko Wilson, mana orangnya. Kalau nggak ada Koko Wilson boleh ketemu Kenji yang lagi rapiin kursi di belakang ya. Yuk, boleh kumpul per squadnya. Seperti biasa, di sebelah kiri gue, apa ya? Tempestorm. Sebelah kanan gue ada Raging Wave. Belakangnya Mike T. Quake. Di dekat sound mixer itu Furious Red. Betul banget Darren nih. Udah Betul pro. banget, Mantep Kevin. banget. Kita update skor dulu kali ya Darren. Oke teman-teman yang udah ngumpul mungkin boleh duduk dulu. Duduk dulu. Yang nggak duduk akan kita siram pakai air panas. Ayo. Aduh, kasus dong kalau disiram pakai air panas ya. Oke, udah ya. Yuk. Oke. Bisa minta waktunya, kita mau update skor dulu, silakan Darren. Oke, di sini skor sementara Tempestorm dengan 600 poin, kemudian ada Raging Wave 605, Mighty Quake yang paling tinggi sejauh ini sementara 615 poin dan Furious Red 570 poin. Oke, ini Furious Red kayaknya gak ada orangnya nih Dergo lihat. Oh iya, Apa? ini ada Kotoro and Friend. Segini doang ya Furious Red ya? Ada Ehud.
Bisa, bisa, Oh bisa. ada, oke bisa Bisa. ya, bisa ya. Oke. Oke. Jadi hari ini kita mau main estafet mandi bola, Kevin. Estafet mandi bola, Yoi. waduh mengingatkan masa kecil banget ya Den. Bener banget Kevin. Kira-kira gimana sih cara mainnya Kevin? Cara mainnya yang pertama sih kita pengen dari tiap squad itu 4 orang. Oh ya. Oke. Sama seperti biasa, Seperti biasa. kita tarik dulu orangnya baru Oke. kita jelasin. Boleh. Mungkin boleh disiapin per squad 4 orang teman-teman. Yang maju duluan biasa dapat tambahan Dapat tambahan 10 poin. Ayo. Ayo. 4 orang. 4 orang. 4 orang. 3, 4. 2 Oke. cowok, 2 cewek boleh. Furious Red nih pertama nih, mantep nih. Tambah 10 Kalau poin. gak ada orangnya udah kalian semua yang main. Enggak ini